Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuannya tentang angka indeks ya, yang minggu lalu. Sekarang kita akan teruskan, yaitu angka indeks, di mana kita akan membahas angka indeks agregat tertimbang, kemudian macam-macam indeks, dan masalah penyusunan indeks, serta pengolahan data indeks dengan Excel ya. Oke, kita lihat dulu apa sih angka indeks agregat tertimbang. Di sini dikatakan bahwa angka indeks adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Indeks agregat tertimbang memiliki bobot yang berbeda-beda karena setiap barang dan jasa memiliki utilitas yang berbeda. Nah, agregat tertimbang merujuk pada perubahan jumlah barang dan harganya. Kita lihat di sini macam-macam indeks agregat tertimbang. Ada indeks Lespayers, yaitu indeks Lespayers menggunakan kuantitas periode acuan sebagai bobot. Kita lihat di sini bahwa rumusnya LT ya, atau sigma X, sigma PT kali Q kali Q dibagi sigma PO kali Q dikali 100. Contohnya di sini kita lihat jumlah keseluruhan harga barang pada tahun 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar yaitu tahun 2020 adalah 2100 ya, 10 ya. Sementara harga dasar dikali dengan jumlah barang pada tahun 2020 ya ini 2000. Maka indeks Lespayers-nya adalah IL 210 ya dibagi 200 kali 100. Jadi indeks Lespayers-nya ada 105. Nah, jadi pada tahun 2001 terjadi kenaikan sebesar 5% ya. Baik, kita lihat lagi di sini indeks PACE atau kita kenal IP ya, terkenalnya IP. Nah, indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau QN sebagai faktor penimbangnya. Sehingga rumusnya adalah PT 0 sigma P Q PNT ya, PKT ya, PT KT dan dibagi dengan sigma PO KT ya, kali 100. Contohnya ini adalah jumlah keseluruhan harga barang pada tahun berjalan, yaitu tahun 2021, setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun yang sama adalah 2.405.500, sementara harga dasar pada tahun 2020 dikalikan jumlah barang pada tahun berjalan, yaitu 2021, yakni 240. Maka indeks PACE-nya adalah 101,4. Sehingga bisa kita ketahui bahwa tahun 2001 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Baik, kita lanjut. Selain Fisher, kita masuk angka indeks Fisher. Nah, indeks Fisher ini menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Lespayers dan indeks PACE. Dia katakan ya kita akarkan saja antara Lespayers dan PACE. Ini kita sebut indeks Fisher. Contoh diketahui indeks Lespayers-nya tadi 105, indeks PACE-nya itu 101,04, maka indeks Fisher-nya kita akarkan saja, dapatnya adalah 103,009. Nah, macam-macam indeks masih agregat tertimbang menurut indeks Drobis ya. Indeks Drobis digunakan apabila nilai indeks Lespayers dan indeks PACE berbeda terlalu jauh dengan menggunakan rata-rata keduanya. Jadi menurut Drobis yaitu kita jumlahkan aja hasil Lespayers dan PACE dibagi 2. Nah, ini kita contohnya masih diketahui indeks Lespayers tadi 105,
dan indeks PACE-nya adalah 101,04, maka kita jumlahkan bagi 2 dapatnya 103,2. Jadi hasilnya tidak terlalu jauh dengan yang lainnya. Nah, kelima adalah indeks Marsa-Egget-Wurth ya. Indeks Marsa-Egget-Wurth menggunakan rata-rata produksi dari tahun dasar dan tahun sekarang. Di mana rumusnya indeks Marsa-Egget-Wurth yaitu I sama dengan sigma PT dikali QU tambah KT dibagi sigma PO dikali QO plus KT kali 100. Ini contohnya ya, Marsa-Egget-Wurth yaitu jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan yaitu 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun berjalan adalah 452.500. Sementara jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun dasar 2020 adalah 440. Sehingga kita tinggal membagikan sehingga hasil indeks dari Marshall-Egget yaitu 102,08. Nah, ini ada angka indeks Wurth ya. Di sini indeks Wurth menggunakan pembobotan berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar, di mana rumus indeks Wurth-nya sigma PN di akar QU tahun dasar, kuantitas tahun dasar dikali tahun berjalan dibagi dengan sigma PNO yaitu dikali dengan QO kali QN kali 100. Ini contohnya tadi kita lihat di sini nama barangnya kita singkat aja KLMNO, kemudian jumlah barangnya QN ditambah QO, ini harga barangnya ini tahun, kemudian kita carilah masukkan ke dalam rumus ini sehingga dapatlah indeks dari Wurth ya sebesar 13,03. Baik, kita masuk macam-macam indeks dan masa penyusunan indeksnya. Di sini kita lihat bahwa macam-macam angka indeks itu, pertama indeks harga konsumen. Suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam satu periode dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua, indeks harga perdagangan besar. Angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga-harga perdagangan besar atau harga grosir dari komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Nah, kemudian kita lihat angka indeks nilai tukar petani, yaitu nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam presentasi. Nilai tukar petani merupakan salah satu indeks dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kemudian ada indeks produktivitas, metode Marvin E. Monder menggunakan pendekatan metode perhitungan angka indeks produktivitas, yaitu jumlah yang menunjukkan perubahan mendasar dalam kurun waktu atau periode tertentu terhadap suatu masalah dan hasilnya dapat menurun bisa stabil atau meningkat. Nah, masalah atau penyusunan angka indeks tadi adalah masa pemilihan sampel, juga bingung ya. Kemudian masalah pembobotannya karena masing-masing berbeda bobotnya. Perubahan teknologi juga, masalah pemilihan tahun dasar, tadi dikatakan tahun dasar jangan terlalu pada saat ekonominya tidak stabil dan jangan terlalu jauh tahunnya dibandingkan. Kemudian masalah mengubah periode tahun dasar. Ini masalahnya. Oke, kita masuk adalah MSL-nya ya. Nah, pengolahan data indeks dengan menggunakan Excel. Pertama kita ini cari last bias ya, masih last bias-nya juga. Oke.
Kita masukkan jenis komoditas pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Ya. Nah, kemudian kita lakukan operasi penjumlahan dengan rumus sum E2.2E9 pada kolom E baris ke-10, begitu pula pada kolom F. Ya, pertama kita masukkan data ke dalam Excel, kemudian lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom E dengan formula B2 kali D2 dan kolom F yaitu C2 kali D2 sebagaimana contohnya. Kemudian lakukan operasi pembagian dengan rumus F10 dibagi E10, tekan enter, nilai indeks less price ada pada sel tersebut. Nah, ini bisa kita lihat less price-nya dengan memakai Excel. Baik, terima kasih pertemuan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita.